Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum wa adkhalana jannatin na'im. Kemudian bentuk ibadah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Yang kedua adalah al-khauf. Khauf sering diartikan dengan rasa takut. Khauf adalah kekhawatiran atau rasa takut akan terjadinya sesuatu bahaya pada diri. Ya, akan kekhawatiran yang timbul dari prasangka akan terjadinya bahaya pada diri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati, di sana banyak amalia hati. Di antara amalia tersebut adalah rasa takut. Bagaimana seorang hamba mengelola rasa takut tersebut? Ada beberapa jenis rasa takut. Kata Syekh Utsaimin, ada 3 jenis rasa takut. Yang pertama, khauf tabi'i. Rasa takut yang wajar, yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan fitrah di sana. Yaitu rasa takut yang menghinggap pada setiap orang apabila ada mara bahaya yang tampak bagi dia. Seperti seorang takut dengan binatang buas, ya, atau takut dari orang jahat, ya, atau takut orang yang berbuat zalim, atau rasa takut ketika berada di tebing jurang, rasa takut berada di atas kapal dengan ombak atau badai yang besar, dan rasa takut yang lain. Rasa takut seperti ini wajar dan tidak terlarang. Justru rasa takut seperti ini menjadikan sebab bagi kita untuk kembali kepada Allah. Ketika kita takut, ya, dan adanya binatang buas yang dekat dengan kita takut seperti saat ini menyebarnya virus, ya, pandemi, maka di sini menimbulkan hati yang merasa tidak berdaya, sehingga butuh sesuatu sandaran yang bisa melindungi, yang bisa kita taruh harapan kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini takut yang seperti ini normal dan menjadi mulia apabila takut ini mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi takut yang wajar ini bisa menjadi tercela apabila menyebabkan kita justru lari dari Allah Azza wa Jalla, tidak beribadah kepadanya, ya, justru menjauhi Allah Azza wa Jalla. Kok bisa seperti itu? Ya, apabila seorang takut dengan seorang penjahat, akhirnya dia menuruti kemauannya, ya, ikut bergabung dengan mereka, sehingga menjadi orang yang jauh dari agama. Ya, takut ditinggalkan teman-temannya sehingga dia mengikuti apa yang menjadi tren teman-temannya tersebut. Ini tidak boleh. Ya, seorang takut ditembak atau takut ditusuk pisau, ya, dengan akhirnya dia mau berbuat keburukan, bermaksiat, nah ini takut yang tercela, ya. Jadi takut yang baik, takut wajar, ya, takut yang naluri itu bisa menjadi baik apabila kita menyebabkan kita bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, memohon pada Allah. Tetapi bisa menjadi tercela apabila menjadikan kita menjauh dari agama Allah, menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Ini takut dalam hati yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada kita. Kemudian jenis takut yang kedua adalah takut ibadah. Yaitu rasa takut
karena didasari rasa tunduk. Yang bersifat ibadah, dia mencari kemuliaan dari rasa takut tersebut. Dia mencari pahala dari rasa takut tersebut. Inilah yang disebut dengan takut ibadah. Dan ini tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Takut ini adalah takut ibadah yang harus kita tujukan pada Allah Azza wa Jalla. Contohnya seperti apa? Ketika kita mengenal Allah, bahwasanya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha pedih hukumannya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla memiliki sifat nama Al-Basir yang maha melihat, maka setiap kali kita hendak bermaksiat, kita merasa takut karena kita tidak bisa bersembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita tidak akan mampu bertahan dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini adalah rasa takut yang berupa ibadah. Yang tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Ya, mungkin sebagian orang ya yang akidahnya belum bersih, yang akidahnya terkotori, ya, sehingga ada sebagian ada yang berprasangka bahwasanya guru fulan, syekh fulan, kiai fulan, ustadz fulan yang sudah meninggal lama ini mengetahui kondisi kita, sehingga dia ketika berbuat sesuatu takut karena dilihat. Seperti ada yang datang ke makom, ke kuburan orang solih, dia takut ngomong perkataan buruk atau mengambil barang ada uang 50.000 di kuburan tersebut, dia takut ngambil. Karena dalam hatinya nanti takut orang solih ini marah dan akan menghukum kita. Ini adalah kesyirikan yang tidak boleh. Karena ini adalah takut berupa takut ibadah yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga adalah rasa takut yang sifatnya rahasia. Ya, ini hampir mirip dengan bentuk kedua. Itu rasa takut ibadah. Jadi bagi kita yang rasa takut yang dibolehkan itu adalah rasa takut yang wajar, ya, yang naluri. Ada bahaya yang memang wujud-wujud nyata. Ya, semua orang mengaku itu adalah bahaya. Seperti apa tadi yang saya sebutkan, ya, hewan buas, atau ada senjata tajam, atau di tepi jurang, badai, ya, penyakit, wabah dan sebagainya. Jika rasa takutnya khawatir, itu wajar. Dan menjadi mulia ketika kita hendak kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini saya mengatakan, membawakan ayat dari firman Allah Azza wa Jalla, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut kepada mereka, dan takutlah hanya kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Dari wujud beriman adalah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini maksud dalam takut ibadah. Ya. Atau rasa takut yang naluri yang mendorong untuk berbuat kebaikan. Jadi jangan sampai kita takut kepada mereka orang-orang musyrik atau sembah-sembahan orang musyrik. Karena sama sekali mereka tidak bisa memberikan madarat. Sama sekali mereka tidak bisa memberikan madarat. Atau takut kepada ancaman orang-orang kafir. Kita tidak boleh takut. Karena ketika kita takut kepada ancaman orang kafir, maka kita akan menjadi tunduk kepada mereka dan kita akan jauh dari agama Allah Azza wa Jalla. Orang kafir hanya menginginkan kita jauh dari agama soalnya. Fala takhafuhum. Ya. Wa khafuni, takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah khauf yang harus kita serahkan, sandarkan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Ini adalah wujud dari keimanan. Kemudian ar-raja, yaitu harapan. Ar-raja adalah hasrat seorang hamba
untuk meraih kebaikan, ya, untuk mendapatkan kebaikan dalam waktu dekat. Ya, seorang akan menghadapi ujian, seorang anak pemuda menghadapi ujian atau uji kelulusan atau tes masuk, tentunya dia berharap, ada dalam hati berharap dia diterima. Dan harapan yang ada dalam hati ini harusnya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, agar Allah mengabulkan harapannya. Seseorang yang belum dikaruniai anak dalam beberapa tahun, 10 tahunan, dan dalam hatinya ada harap, masih ada kemungkinan untuk diberikan rezeki anak, maka harapan ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang punya hutang yang banyak, punya tanggungan yang banyak, dia berharap ada suatu kemudahan sehingga bisa menutupi hutang-hutangnya. Maka harapan seperti ini harus ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Diwujudkan dalam doa, diwujudkan dalam sholat, diwujudkan dalam ketaatan. Itu adalah roja. Ya. Karena harapan jika tidak dibarengi dengan amaliyah itu harapan palsu. Seseorang berharap masuk surga, saya pengen hidup bahagia setelah saya meninggal, tetapi dia nggak sholat, jarang mengaji, hartanya tidak dikeluarkan sedekah dan zakatnya. Ini adalah harapan palsu. Ngomongnya indah, lisan saja. Ya. Mereka cuma berharap apa? Allah akan merahmati saya. Allah akan merahmati saya. Ini harapan yang tidak benar. Yang namanya seorang punya harapan itu ada usaha. Dia berharap surga, maka dia akan berjuang terus-menerus beribadah tanpa bosan. Karena para pencari surga itu tidak akan merasa bosan. Dan orang yang berlari dari neraka tidak akan pernah merasa lelah. Ya, ar-roja adalah harapan yang dibarengi dengan amaliyah. Begitu juga orang yang telah berbuat maksiat, dia menyesal, bertaubat, kemudian berharap taubatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga azab yang disiapkan akibat dosa tersebut Allah hapuskan, Allah tiadakan. Ini namanya roja. Tetapi jika seorang berbuat maksiat, terus dia berhusnudzon, Allah akan mengampuni. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pengasih. Tapi di hatinya merasa tenang, besok ngelakuin lagi, walam yusir, kemudian melakukan terus-menerus al-israr. Maka di sini tidak ada roja. Ya. Pada perkataan para ulama, ya, la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada namanya dosa besar jika dibarengi dengan istighfar, minta ampunan, dan ada harapan untuk diampuni, bertaubat. Wala saghirata ma'al israr. Enggak ada namanya dosa kecil jika dia dilakukan terus-menerus. Kok dilakukan terus-menerus? Karena dia tidak memiliki roja. Roja dia palsu. Harapan dia palsu. Pengen diampuni dosanya, tapi ngulang terus-menerus. Nggak ada taubatnya. Ini adalah sebuah dosa tersendiri. Jadi roja itu hanya kita gantungkan kepada Allah, tapi kita barengkan dengan amaliyah. Baik menjalankan ketaatan, bertaubat, atau menjauhi maksiat. Qauluhu ta'ala, Syekh membawakan firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Faman kana yarju liqa'a rabbih. Ini dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan harapan hati orang yang beriman, yaitu berharap berjumpa Allah Azza wa Jalla. Yarju, barang siapa dalam hatinya dan dirinya ada harapan ingin bertemu Allah Azza wa Jalla, falyamal amalan sholihan, maka harapan itu harus dibarengi dengan amalan yang sholih, ya, yang sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan amalan sholih itu diikhlaskan kepada Allah, tidak disekutukan kepada selainnya dengan satu pun sekutuan. Nah, kemudian at-tawakkul.
At-tawakkul yaitu bersandar, pasrah. Rasa tawakul ini muncul dalam hati, termasuk perbuatan hati, muncul ketika merasa dirinya tidak punya daya dan upaya. Tidak punya daya dan upaya. Dia tidak mampu melihat masa depan. Dia tidak bisa mengatur apa yang akan terjadi, sehingga muncul dalam hatinya pasrah. Dan karena kepasrahan ini harus diberikan kepada Allah, ditujukan pada Allah Azza wa Jalla. Bukan pasrah nerima atau menganggap bahwasanya alam jalan sendiri, ini salah. Pasrah akan keputusan Allah Azza wa Jalla dan husnudzon, apa yang Allah tentukan pada diri kita itu semuanya baik. Tawakul. Seseorang telah berusaha dengan kuat tenaga, belajar dengan sungguh-sungguh, pengen lulus ke sebuah universitas besar. Setelah itu dia bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah tawakul. Dan nggak boleh kita bertawakal kepada selain Allah. Seseorang yang ditimpa musibah, rasa sakit yang parah atau dalam waktu yang sudah lama, ya, dia berharap kesembuhan, kemudian dia bersabar dan menjandarkan diri, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla akan kesembuhan tersebut. Ini adalah tawakul yang baik. Adapun bertawakal, ya, dia seorang ditimpa sakit, kemudian dia beli obat, dan dia bersandar pada obat tersebut, bahwasanya obat tersebut bisa menyembuhkan dia, ini tawakul yang masuk dalam ranah kesyirikan, maupun syirik asghar. Atau pada dokter tertentu dia merasa bisa sembuh, ya. Atau meminta kepada orang yang menyangka bahwasanya dia bisa menyembuhkan, seperti ruqyah, meminta kepada orang lain, menganggap orang ahli ruqyah tersebut mampu membebaskan dia dari gangguan jin. Ini termasuk mengurangi rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dibawakan oleh Syekh, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal, bersandar, in kuntum mu'minin, jika kalian benar beriman. Ucapkan selalu kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini juga penting buat kita, kadang kita merasa berat untuk istiqomah. Kalau ditanya, hati ini pengen selalu beribadah kepada Allah. Kalau ditanya, hati ini pengen sekali mampu selalu menghindari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Namun apa daya, sering sekali tergelincir. Sering sekali hati ini lemah, kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan bisikan syaitan. Maka hati yang seperti ini jangan berjuang sendiri. Minta pertolongan kepada Allah, bersandar kepada Allah, dan sering-sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk melakukan ketaatan dan upaya untuk menghindar dari maksiat kecuali atas bantuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang yang beriman selalu bergantung kepada Allah. Ikhwati fillah, ketika kita merasa lemah, memang kita ini lemah, alangkah baiknya kita bergantung kepada Zat yang Maha Kuat, yang bisa menentukan apa yang Dia kehendaki. Dan apabila Dia berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka ketika saat itu hati kita menjadi tenang. Akan tetapi jika kita bergantung kepada sesuatu yang lemah, kita pun menjadi lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya, menyebutkan bahwasanya para jin muslim mengatakan ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada kepada sebagian jin, yang justru itu menjadikan mereka menjadi lemah. Minta pertolongan kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, tidak menjadi kuat, justru menjadi lemah. Karena yang dia pegangi lemah juga. Ketika kita hanyut dalam sebuah aliran sungai besar, tidak mungkin kita bergantung kepada ranting-ranting kecil, ya, untuk bisa selamat.
Untuk selamat kita harus berpegangan pada benda yang kokoh, yang bisa kita pegang, yang bisa bertahan. Demikian. Itu perumpamaan. Walillahil matsalul a'la, dan Allah memiliki perumpamaan yang lebih bagus. Juga firman Allah, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Di sini janji Allah. Kalau kita bersandar, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupkan. Ya, Allah yang akan mencukupkan. Kita sudah berusaha mencari rezeki semampu kita, kemudian kita bertawakal kepada Allah. Berapapun yang Allah berikan, berarti itu baik buat kita. Bisa jadi kelihatan sedikit dalam bentuk uang, tapi banyak kalau kita mau memperhatikan dari sisi yang lain. Kita diberi kesehatan, diberi kenyamanan, ketentraman dalam keluarga, diberi rasa qanaah, rasa cukup, sehingga tidak butuh keluar uang banyak, tidak butuh nyicil kena tanggungan-tanggungan nyicil, cicilan-cicilan. Ini sudah termasuk rezeki, kecukupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kadang kita seandainya yang punya kendaraan lengkap, ya, baju bagus-bagus, uang dompet yang penuh, kadang tidak bisa tersenyum lebar sebagaimana seperti orang yang justru nggak punya apa-apa, ya, tidur di atas kardus atau di atas tikar saja mereka bisa tersenyum. Itu berawal dari apa? Tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lihat panutan kita Rasulullah SAW bisa tidur dengan nyenyak di atas daun-daun atau pelepah kurma sehingga sampai punggung beliau membekas daun-daun kurma, pohon kurma tersebut. Ini adalah rasa tawakal yang tinggi. Dan bentuk rasa tawakal adalah tidak takut dengan hilangnya harta di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian ikhwati fillah untuk sesi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri kita petunjuk, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.